放酒泡的吧，拿啥呀？Tidak akan memegang. Makanya kalau kita memegang benda tersebut berarti DNA kita dan DNA bergabung dengan satu. Ini adalah sertifikat aslian wadah susu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Wadah ini dipercaya telah dipakai oleh Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Ini adalah hadiah dari pedagang Cina. Ini wadah air zam-zam baginda Rasulullah SAW. Kalau kendi itu bukannya dibawa ya? Wadah ini terbuat dari bahan tanah liat yang mempunyai khasiat anti toksin. Wadah ini adalah hadiah dari pedagang Cina dan bentuk wadah ini dipercayai dari pemerintah Maharaja Han. Ini wadah obat Sayyidatina Khadijah. Wadah ini menyimpan obat yang dahulu dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW yang telah dihadiahkan kepada Sayyidatina Khadijah. Ini adalah hadiah dari pedagang Cina. Ini keluarga santri pesantren Al Quran sedang mengunjungi artefak di kompleks pesantren Temboro, Magetan, Jawa Timur. Ini busur dan anak panah Sayyidina Amr bin As. Busur ini mempunyai 3 mata anak panah, dipercaya telah digunakan dalam 3 kali peperangan. Sayyidina Amr bin As adalah gubernur di tanah Mesir yang dilantik oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ini adalah pedang Sayyidina Khalid bin Walid, beratnya 5,5 kg. Sayyidina Khalid bin Walid mempunyai 200 bilah pedang pribadi yang didapat dari rampasan perang dan hadiah. Sayyidina Khalid bin Walid terkenal dengan panglima perang pasukan Islam yang tidak pernah terkalahkan. Ini pedang Sayyidina Husain. Pedang perang tersebut diyakini milik Sayyidina Husain yang berasal dari ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian pedang ini jatuh kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya, saudara, ini sorban perang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sorban perang ini dipercaya milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian dihadiahkan kepada anaknya ialah Sayyidina Husain. Setelah itu diwariskan kepada Sayyidina Ali bin Husain. Sebenarnya juga dipercayai dipakai ketika perang Badar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti riwayat yang diceritakan. Lanjutkan, lihat, ini adalah sorban Imam Syafi'i. Sorban ini buat dari kain kapas dan kain hijau gelap, saya milik Imam Syafi'i. Itu adalah pengasas mazhab Syafi'i, salah satu dari mazhab Islam yang banyak diikuti oleh pengamat agama Islam di Asia Tenggara. Ini adalah tongkat milik Haji Sidik. Haji Sidik adalah kakek dari pengasuh pondok pesantren Al-Fatah. Ini adalah batu sijil berat 350 gram. Kata sijil telah digunakan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, sekali dalam pasukan gajah dan 2 kali dalam kisah kaum Lut. Orang Mesir meyakini bahwa kata tersebut berarti batu yang terbuat dari tanah liat, yang mana Allah telah mengazab kaum Lut dan pasukan gajah dengan batu tersebut. Sijil adalah batu yang dibakar di neraka dan diturunkan ke bumi, yang dibawa oleh burung ababil yang menghancurkan pasukan gajah. Kita lihat besar, ini sijil. Ini adalah replika surat yang dikirim
kepada Hajar Romawi ya, tanda Muhammad Rasulullah. Ini beras bertuliskan surah Al-Ikhlas, sebiji beras berkalimat yang dibuat oleh seniman dari negara Iran dan berbentuk nas ta'bid. Adalah kiswah kain penutup Ka'bah. Ini karpet soft salat Masjidil Haram. Adalah karpet soft salat Masjid Nabawi. Dari foto bagian dalam Ka'bah. Foto makam baginda Rasulullah SAW di Madinah Munawwarah. Ada pohon sahabi. Pohon ini diyakini sebagai tempat berteduh ketika baginda Rasulullah SAW masih muda. Saya ikut bersama rombongan pamannya ketika berjalan. Replika gembok makam Rasulullah. Ini replika terompah sandal Rasulullah. Replika wadah obat Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Replika wadah air Zam-Zam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Replika wadah susu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini adalah replika pedang Al-Misdam, pedang rampasan dalam ekspedisi Sayyidina Ali bin Abi Thalib di perkampungan Banu Taim. Inilah replika pedang Sayyidina Khalid bin Walid. Inilah replika baju perang besi kerajaan Utsmani. Sekali la ilaha illallah tulisannya. Replika keris Joko Tingkir. Replika cemeti baginda Rasulullah SAW. Replika busur panah Zawra. Replika busur panah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-Sofro. Replika tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah replika pedang Al-Batar, pedang Al-Qal'i. Pedang Al-Batar disebut sebagai pedangnya para nabi. Pedang Al-Qal'i ini arti tin atau timah putih, ditemukan oleh kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, ketika membuka mata air Zam-Zam. Pedang Al-Qabid memiliki bentuk mirip pedang dengan tongkat dan bilah yang tipis. Pedang Rasulullah, replika pedang Rasulullah SAW Zulfaqar. Dalam sejarahnya, pedang Zulfaqar diwariskan kepada seorang sahabat yang juga merupakan keponakan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pedang yang memiliki dua buah mata. Ini adalah artefak samurai Jepang. Samurai peninggalan salah satu pimpinan pasukan Jepang yang ditemukan di Lampung.
ini, diambil dari kitab. Jadi ukuran tinggi atap rumahnya, kamarnya baginda Nabi itu seukuran beliau berdiri, baru menunjukkan tangan ke atas, baru tingginya. Baru atapnya itu lubang-lubang. Jadi dulu di Madinah itu ketika kehujanan, panas, maka kamarnya baginda Nabi pun seperti itu, hujanan, kebasahan. Bahasa di dalam baginda juga Nabi hujan. Muhammad SAW. Bahasa. Kalau kepanasan maka dalamnya pun kepanasan. Jadi dalam kamarnya itu Replika kamar dapur baginda beliau Nabi juga Muhammad SAW. sekaligus jadi ini tempat tidur. Beliau mempunyai dua. Ini miniatur Masjid Nabawi dan Kampung Madinah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan Rasulullah SAW. Ketika kirbah wadah minum Rasulullah SAW. Ketika sepasang telapak bagi Rasulullah SAW.